Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi klub-klub Premier League karena dua pertandingan terakhir Premier League musim ini akan digelar dengan penonton. Pihak Premier League resmi mengumumkan bahwa pekan ke-37 dan pekan ke-38 Premier League akan digelar dengan penonton. Nantinya jumlah penonton yang diperbolehkan masuk akan sangat dibatasi, meski beberapa persentase yang bisa masuk masih menunggu keputusan pemerintahan Inggris. Selain itu, setiap penonton yang masuk harus menjalani protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisir terciptanya kluster baru penyebaran COVID-19. Dalam keterangan resmi mereka, Premier League menegaskan bahwa fans tandang tidak boleh datang ke stadion pada 2 matchday ini. Langkah ini diambil untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, sekaligus mempermudah petugas kesehatan melakukan tracking. Itulah mengapa FA mengizinkan pertandingan dihadiri penonton di 2 matchday terakhir, agar setiap tim bisa melakoni setidaknya satu laga kandang bersama fans. Matchday ke-37 dan ke-38 Premier League akan digelar di pekan ketiga Mei 2021. Pekan ke-37 akan digelar pada tanggal 18 sampai 20 Mei. Sementara pekan ke-38 digelar serentak di tanggal 23 Mei. Manchester United baru-baru ini mengumumkan skuad mereka yang akan tandang ke markas AS Roma. Ada 3 pemain tim inti yang bakal absen di laga ini. 3 pemain yang absen itu adalah Daniel James, Anthony Martial, dan Phil Jones. Martial dan Jones memang sudah lama absen akibat cedera. Mereka masih berada dalam proses pemulihan cedera. Sementara Daniel James baru-baru ini mengalami cedera paha di sesi latihan Manchester United sehingga ia harus absen bermain. Untuk laga ini Solskjaer membawa 3 pemain muda. Yang pertama adalah Brandon Williams. Sang bek muda akan kembali dilibatkan di laga ini. Sementara Anthony Elanga dan Amad Diallo juga akan ikut serta terbang ke Italia pada laga ini. Berikut daftar lengkap 24 pemain yang dibawa oleh Gunnar Solskjaer ke Italia. Jose Mourinho akan melatih AS Roma musim depan, dan kabarnya ia ingin mengajak serta mantan anak asuhnya di Manchester United, yakni Nemanja Matic. Jose Mourinho tak terlalu berjodoh dengan Tottenham. Ia hanya bertahan di klub tersebut selama 17 bulan saja sebelum dipecat. Jose Mourinho sendiri belum sempat membawa Tottenham Hotspur meraih gelar juara. Pelatih asal Portugal itu tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah dipecat dari Tottenham. Ia dipercaya untuk menukangi AS Roma. Mourinho akan menggantikan Paulo Fonseca mulai musim depan. Jose Mourinho memang baru akan melatih mulai musim panas nanti, namun ia sudah mulai mempersiapkan rencana untuk membangun skuad AS Roma sesuai keinginannya. Pertama-tama, ia ingin memperkuat skuad AS Roma dengan sejumlah amunisi baru. Jose Mourinho sudah menyiapkan keinginannya kepada manajemen ILUPI. Kabar itu dilansir oleh Sport Italia. Laporan itu menyebut bahwa dari beberapa nama yang diinginkan Mourinho, salah satunya adalah mantan anak asuh di Manchester United, yaitu Nemanja Matic. Laporan itu juga menyebut pihak AS Roma sudah bergerak untuk merealisasikan keinginan Jose Mourinho. Mereka sudah menghubungi pihak MU untuk menanyakan peluang transfer pemain asal Serbia tersebut. Fullback Inter Milan Ashley Young mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama yang bisa memenangkan gelar juara Serie A dan Premier League. Sebelum pindah ke Italia, Ashley Young sempat berkarir di Inggris. Ia pernah memperkuat Aston Villa dan Manchester United. Bersama Setan Merah, Ashley Young pernah merasakan nikmatnya memenangkan gelar juara Premier League.
itu terjadi pada tahun 2013 silam. Pada awal tahun 2020 kemarin, Ashley Young pergi dari MU. Ia memutuskan menerima pinangan Inter Milan. Keputusan Ashley Young untuk menerima pinangan Inter Milan berbuah manis. Kini ia menjadi bagian dari skuad yang berhasil memenangkan Scudetto musim 2020-2021. Kesuksesan itu mencatatkan sejarah tersendiri bagi Ashley Young. Ia kini menjadi satu-satunya pemain asal Inggris yang bisa mengawinkan gelar Premier League dengan Serie A. Jadi bagaimana rasanya bisa mencatatkan sejarah itu? Kedengarannya luar biasa, jujur saja, jawab Ashley Young kepada Sky Sports. Ashley Young mengaku sebenarnya tak mudah baginya untuk membuat keputusan pindah di tengah musim. Belum lagi ia harus pindah ke liga lain. Namun kini ia merasa sangat senang. Ia merasa sudah membuat keputusan yang tepat dengan pindah ke Inter Milan. Selama di Inter Milan, Ashley Young telah bermain sebanyak 56 kali bagi Inter Milan. Di semua ajang kompetisi, ia mencetak 4 gol dan 8 assist. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyampaikan kabar gembira perihal kondisi terbaru striker andalannya Anthony Martial. Seperti diketahui, Martial sudah absen memperkuat Manchester United sejak akhir Maret lalu. Usai ia mendapatkan cedera lutut kala membela tim nasional Prancis. Sempat muncul rumor bahwa Martial bakal harus menepi dari lapangan hijau sampai akhir musim ini. Alias pemain 25 tahun itu tak akan lagi memperkuat United di sisa musim ini. Jelang partai leg kedua semifinal Liga Eropa 2020-2021 di markas AS Roma pada Jumat 7 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat besok, Martial rupanya sudah mulai pulih dari cedera lutut tersebut. Anthony Martial terlihat bagus. Dia baru saja memulai jogging di luar, yang tentunya merupakan langkah pertama di rehab, ujar Solskjaer di laman resmi Manchester United. Dia melakukan sebagian besar pekerjaan di gym dan melihatnya di luar sana. Mendapatkan udara segar merupakan hal bagus dan mudah-mudahan kami akan melihatnya sebelum musim berakhir. Tambahnya, dia mendukung tim. Dia ingin menjadi bagian dari final dan dia bekerja keras untuk tersedia sebelum itu, tambahnya. Bek Manchester United Eric Bailly menegaskan bahwa timnya akan tampil all out melawan AS Roma di tengah pekan ini. Ia menyebut timnya tidak akan bermain bertahan atau mencari hasil imbang saja di laga ini. Manchester United dijadwalkan terbang ke Italia pada hari ini, karena pada hari Jumat 7 Mei dini hari waktu Indonesia Barat nanti, mereka akan berhadapan dengan AS Roma di leg kedua semifinal Liga Eropa musim ini. MU sendiri bisa dikatakan tidak perlu bekerja keras di Olimpico nanti, karena mereka unggul dengan skor 6-2 di leg pertama pekan lalu. Namun Eric Bailly menegaskan bahwa timnya tidak akan besar kepala hanya karena unggul dengan agregat yang besar. Eric Bailly menyebut bahwa MU masih belum dipastikan masuk ke final Liga Eropa. Jadi, ia menegaskan timnya akan tetap menatap laga kontra AS Roma nanti dengan serius. Eric Bailly juga menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak akan bermain aman di AS Roma. Ia menyebut timnya datang ke Italia untuk memenangkan pertandingan. Manchester United sendiri berada dalam kondisi yang lebih bugar jelang leg kedua ini, karena mereka tidak bertanding di akhir pekan kemarin karena laga MU versus Liverpool ditunda karena alasan keamanan. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Dusan Vlahovic nampaknya bukan sekedar pepesan kosong. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang striker. Vlahovic merupakan sosok rising star di Italia setelah ia tampil dengan perkasa di lini serang Fiorentina pada musim ini. Ketajaman striker 21 tahun itu membuat banyak klub top Eropa jatuh hati kepadanya. Salah satunya adalah Manchester United. Dilansir Corriere dello Sport, Manchester United benar-benar serius untuk mendatangkan Vlahovic. Mereka kabarnya sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengejar Vlahovic sebagai langkah jaga-jaga. Pasalnya Edinson Cavani digosipkan akan pindah di musim panas nanti. Kendati laporan terakhir yang beredar menyebutkan jika striker Uruguay itu akan bertahan satu musim lagi di Old Trafford. Namun demi berjaga-jaga dan juga sebagai investasi masa depan, Manchester United memutuskan untuk mencari alternatif yang jatuh kepada Vlahovic.
Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Vlahovic. Mereka diberitakan sudah berkomunikasi dengan Darko Ristic. Ristic merupakan agen dari Vlahovic. Mereka sudah menanyakan apakah Vlahovic bisa direkrut di musim panas nanti. Dan mereka juga sudah memberikan penawaran awal kepada sang agen. Musim ini Vlahovic tampil ciamik di lini serang Fiorentina. Ia mengemas 19 gol dari 36 pertandingan bagi La Viola. AS Roma akan menjamu Manchester United di Stadion Olimpico pada leg kedua semifinal Liga Eropa 2020-2021. Giallo Rossi bakal membutuhkan keajaiban untuk membalikan keadaan dan lolos ke final. Pada leg pertama di Inggris, Roma dibantai 2-6. Gol-gol MU dicetak oleh Bruno Fernandes dengan 2 gol, Edinson Cavani dengan 2 gol, Paul Pogba dan Mason Greenwood. Gol-gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini dan Edin Dzeko. AS Roma sedang berada dalam periode negatif setelah kalah 0-2 dari Sampdoria di Serie A akhir pekan kemarin. Berarti AS Roma selalu gagal menang dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. AS Roma juga baru saja mengambil keputusan yang mengejutkan. Meski belum tuntas, tapi musim ini sudah dipastikan menjadi musim terakhir pelatih Paulo Fonseca. Jose Mourinho akan menjadi pelatih mereka mulai musim depan. AS Roma berada dalam situasi dan kondisi yang jauh dari kata ideal. Peluang AS Roma untuk comeback lawan MU pun dinilai hampir tidak ada. MU sendiri tak bertanding akhir pekan kemarin, sebab jadwal mereka kontra Liverpool di Premier League terpaksa ditunda gara-gara sejumlah besar fansnya melakukan aksi demonstrasi. MU pun bakal menghadapi AS Roma dalam kondisi yang lebih bugar, mengingat keunggulan yang mereka sudah dipegang. Mungkin hanya petaka yang bisa menggagalkan langkah The Red Devils ke final.